Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena sekarang lagi hari Lebaran, Ah, kita bareng-bareng mengucapkan Selamat Selamat Hari Hari Raya Raya Idul Idul Fitri, Fitri, minal minal aidin aidin wal wal faizin. faizin. Mohon Mohon maaf maaf lahir lahir dan dan batin. batin. Terus maafin ya. Ya, sama-sama. Emang Saya minta kalau maaf juga, kalau Mbak. Lebaran memang harus salam-salaman walaupun nggak punya salah. Pembersihan, Mbak. Oh gitu. Ya, pembersihan dari Makanya kan kadang kesalahan-kesalahan. kalau misalnya orang salaman-salaman gitu gak ada momen Lebaran, Ah. emang Lebaran gitu kan? Iya, Gitu nggak sih? makanya. Salaman gitu. Apa sih kayak Lebaran aja gitu. Kayak Lebaran. Karena memang sudah identiknya Lebaran itu saling Memaafkan. memaafkan. Kan kembali suci, Mbak. Tapi aku pernah ketemu sama orang sepanjang tahun itu nggak pernah ketemu, terus Lebaran minta maaf Minta gitu. maaf. Terus apa namanya yang mau dimaafin apanya gitu loh, Ros. Maksudnya itu memang Lebaran harus minta maaf ya, harus salaman. Iya, nggak harus sih sebetulnya. Tapi Ngikut-ngikut. Nih, misal, Mbak. ini masalahnya seharusnya ngomongin Lebaran yang berkaitan sama agama, kita ngundang Ustadz, jangan ngundang Eros. Iya. Ngikut-ngikut, itu ada dalilnya, Ros. Cuma aku nggak ngerti kenapa kok hari Lebaran itu harus minta maaf dan salam-salaman. Kalau gitu. menurutku, nih misal emang nggak pernah ketemu nih, 1 tahun nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu pas Lebaran gitu. Atau dengan orang yang baru kita kenal pun, Mbak. Ya. Jadi sebelumnya kita nggak pernah kenal tuh, ketemu, tapi pas ketemu pas Lebaran, kita nggak tetap maaf-maafan. Ya, gitu. betul. Takutnya. Apanya? Takutnya ada sesuatu yang tidak sengaja dilakukan. Sebentar, ini kamu kedengeran gak sih? Kedengeran. Oh ya? Dengar. Atau mungkin nanti Kapan? Setelah ini takutnya berbuat sesuatu yang salah gitu, makanya maaf-maafan. Kan nggak ada salahnya orang maaf-maafan. Karena mungkin maaf itu simbol dari kelahiran lah kali ya. Jadi kalau sudah selesai kita minta maaf, mau bikin salah atau nggak salah, tapi aku sudah, kan kalau Lebaran itu Fitri kan, Idul Fitri itu kan lahir secara suci, ya, kembali Fitri, suci. Kembali suci. Artinya dengan minta maaf kita ingin juga suci kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan. Lu banyak salahnya ya? Oh, banyak banget, Mbak, tiap hari. Salah terus. Sama siapa? Sama diri sendiri, sama pasti ada sesuatu kesalahan yang mungkin aku nggak pengen berbuat itu, tapi mungkin ada beberapa orang yang tersinggung atau merasa gimana. Ya. Kadang-kadang nggak sengaja kan. Apalagi sekarang di medsos gitu, Mbak. Kadang aku buat status padahal nggak mau ini, kadang ada yang tersinggung. Ya, itulah alasannya kenapa saya melakukan puasa medsos. Itu yang pengen aku tanyain, Mbak. Kenapa? Ada 1 bulan kemarin, pas bulan puasa kemarin, Mbak Novi nggak pernah status, nggak pernah ini. Itu kenapa sih, Mbak? Saya kamu kayaknya baru akrab sama aku deh, walaupun kita kenalnya lama. Biasanya saya setiap bulan Ramadan itu melakukan puasa medsos. Enggak, tapi aku ingat dulu memang Mbak Novi bilang gitu. Iya kan? Cuman kan sebelum ini, dulunya kamu nggak peduli sama aku. Iya, maksudku gini kan. Nggak akrab, nggak deket. Kan pas konten ini, pas kita buat podcast, Mbak Novi bilang puasa medsos oke. Kalau dulu aku sempet, aku ingat masih itu, emang aku nanya, tumben nggak status, Mbak. Mbak Novi bilang memang kalau puasa medsos. Tapi kan oke, whatever kan gitu. Karena nggak ada ini kan, nggak ada kegiatan apa. Ini karena podcast. 1 bulan loh kita nggak podcast. Oh, ternyata puasa medsos itu kenapa, Mbak Nov? Satu, karena puasa medsos itu kan sama dengan imsakiyah ya, menunda. Oke. Kan kalau tadi kamu bilang takutnya aku lagi bikin status terus ada yang tersinggung. Kan lebih baik nggak melakukan apa-apa sehingga tidak ada, walaupun kamu nggak mau nyinggung. Kamu misalnya lagi apa, tapi aku tersinggung, ya kamu posting apa, tapi aku tersinggung, padahal kamu nggak niat mau nyinggung aku. Nah, lebih baik kan nggak usah posting-posting, itu kan. Jadi kan kita khawatir atau meminimalisir membuat orang tersinggung atau masalah lah ya gitu.
Yang kedua, Ros, dulu aku pernah kan melakukan meditasi Vipassana di wihara, di Buddha ya. Terus aku tanya sama Bante, ternyata orang Buddha itu juga ada ritual ibadah puasanya. Nah, jadi nggak kalau kita kan Islam itu kan setiap Ramadan ya, Ramadan puasa. Terus selanjutnya itu ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syawal ya. Tapi kalau orang Buddha aku lupa deh, mereka tuh punya ritual puasa juga, tapi alasan atau kenapa mereka harus puasa itu kata Bante, kata guruku itu, dia bilang gini, puasa itu untuk apa namanya menunda atau imsakia itu apa ya bahasanya? Menahan ya sih? Menahan hal-hal yang kita sukai. Oke. Khawatir kita akan menjadi ria, menjadi sombong. Atau terjerumus gitu. Misalnya, kamu suka ngomong. Jadi harus puasa ngomong. Agar kamu tidak ketagihan, tidak sombong, tidak kebablasan. Ada kontrol. Ada apa ya istilahnya. Jadi, aku suka olahraga. Jadi puasa olahraga. Hal yang kamu sukai. Kamu suka apa? Jadi itu harus dilakukan puasa. Misalnya aku suka makan. Nah, jadi harus puasa nggak makan tuh. Ya, jadi kalau di Islam itu kan puasa itu untuk bagaimana kita menahan lapar agar kita sama dengan merasakan apa yang orang miskin rasakan. Itu kan lebih kepada humanisme, lebih kepada toleran, kerukunan, ya nggak sih? Berarti, maksudnya empati lah, ya kan? Tapi kalau orang Buddha melakukan puasa itu untuk mengontrol kemanusiaan. Sesuatu yang paling kita sukai. Yang kita sukai. Gitu. Karena kita suka makan, maka kita puasa makan. Tapi boleh melakukan sesuatu. Misal kalau di Islam kan ini, Mbak, selain menahan lapar dan haus kan juga menahan hawa nafsu. Berarti kalau di Buddha, ya, kayak puasanya misal tahan makan nih, berarti boleh. Minum boleh? Ya boleh. Berarti hanya menahan sesuatu yang... Makanya kan dalam Islam itu kan gini, siapa yang misalnya kan ada tuh pemuda yang bilang udah waktunya menikah tapi dia belum siap menikah. Terus sama Rasulullah bilang ini kan, berpuasalah. Puasalah gitu. Nah sebenarnya puasa tuh dianggapnya orang Islam tuh makan minum ya. Tapi kan di dalamnya juga puasa untuk nafsu nafsu birahinya. Karena kan nggak boleh kalau lagi puasa. Jadi puasalah gitu kan ya. Sebenarnya puasa itu adalah menahan, meminimalisir dan mengontrol gitu loh saya. Nah sehingga ini tidak berlaku hanya puasa makan saja. Nah mumpung di bulan Ramadan, saya juga melakukan puasa medsos karena saya suka posting-posting. Atas nama branding, you know, ya nggak sih kita nggak posting, kalaupun niatnya mau ngasih informasi, tapi kan sebenarnya kita tuh kayak nge-branding diri atau kayak sekedar kayak ria gitu, nggak tahu sih. Jadi kayak terkesan sombong. Kayak gitu memang. Iya nggak? Tapi ini nggak sih, Mbak Novi tapi tetap pegang HP. Pegang HP, aku tetap komunikasi sampai kemarin, Ros, temanku ya akrab. Nov, hidup loh gitu kan ya. Ingat nanyain. Kemarin kan aku juga sempat ngubungin Mbak Novi kan. Mbak, gimana? Untuk status saja nih yang terus kemarin juga itu ada jamaahku tuh Nita gitu. Tes. Ya deh, kirain mati Mbak, kirain nggak aktif katanya gitu. Nggak kalau aktif. Jadi ternyata saya baru tahu fakta bahwa postingan status ya itu untuk menunjukkan bahwa kita masih hidup dan baik-baik saja. Padahal kan dulu nggak gitu-gitu amat kan. Sehingga Ros untuk menanyakan kabar itu jadi cukup lihat status. Ya. Orang ini lagi dia baik-baik saja ada di sini kayak gitu-gitu kan Mbak ya. Iya. Jadi makanya saya selain nih puasa makan ya yang sudah diatur oleh agama Islam, puasa makan gitu ya dari subuh sampai nanti maghrib. Itu juga kita puasa medsos. Kalau seandainya yang saya sukai itu adalah olahraga misalnya atau nonton TV gitu. Ya udah puasa nonton TV gitu loh. Nah, karena kesukaan saya nggak tahu ya mungkin atas nama branding, you know. Kan kamu juga gitu kan, ngeposting itu kan menunjukkan siapa kamu eksistensi kamu. Jadi nanti kesannya tuh kayak sombong banget sih Nov. Dan
Kayak gitu. Jadi karena aku suka ngeposting walaupun niatnya ngasih informasi, kayak misalnya ya kita mau bukber. Tahu nggak sih sekarang musim aku nggak tahu kemarin bukber sama temanku ya, isinya semuanya velocity, tahu nggak sih? Aku juga aduh gitu, najis banget. Ya kan, velocity, TikTok kan, sehingga jadi aku lagi ngobrol sama temanku itu, sampingku tripod nih sudah datang, terus kesana lagi kayak bikin konten gitu loh, Zai. Iya kan? Gitu. Sekarang kemarin nih aku kan bukber dengan beberapa tuh. Banyak komunitas kan, aku ngikut banyak ini kan, bukber sama ini, bukber sama ini. Ada beberapa temen-temen bukber yang malah sibuk TikTok atau apa gitu. Iya. Saya sampai sempat loh aku tuh down deh. Jadi pas waktu apa gitu ada acara gitu yang aku pengen posting. Tapi kan nggak bisa, jadi aku nahan gitu ya. Masalahnya aku mau ngapain lah. Jadi akhirnya mempertanyakan, ngapain Nov mau ngeposting, ngapain lo, ngapain kayak gitu-gitu. Posting sekarang kan udah nggak puasa. Iya, tapi ya aku akan posting karena kan aku pertama punya kerjaan, Ros, ya kan. Mau nggak mau saya harus ngeposting brosur-brosur umroh misalnya. Yang kedua kegiatan-kegiatanku mungkin kayak undangan kayak apa kayak gitu-gitu. Ya. Tapi lagi-lagi itu jadinya ke aku itu dari gara-gara puasa medsos. Selanjutnya itu jadi kayak mikir, penting nggak ya aku posting ini, penting nggak ya? Kalau dulu nggak mikir gitu ya ada ini posting tat gitu Pak ya. Sampai kadang-kadang aku tuh malu sendiri. Jadi kemarin tuh selama sebulan itu mikir, ya Allah aku tuh lebay banget ya, ngapain sih aku nggak posting begini-beginian. Kayak pernah aku tuh ngeposting menu makan, tahu nggak sih menu makan di mana, karena aku tinggal sendiri yang nggak makan nasi, terus aku mau posting yang kreatif, aku lihat kreatifku gitu loh. Roti-roti. Iya, bikin begitu gitu loh kan. Kan aku pengen nunjukkan bahwa aku tuh kreatif loh, walaupun aku nggak bisa masak gitu ya. Aku nggak bisa masak, tapi aku bisa bikin sarapan yang enak dan simple, yang praktis gitu loh. Tapi dipikir-pikir ngapain coba kayak gitu tuh. Gara-gara puasa medsos. Jadi memang mungkin karena kamu baru akrab ya, dan kita punya project bareng ini podcast, sehingga kamu lebih peduli ini sama aku. Mbak, are you okay? Mbak, kemana? Tapi kalau Mbak Novi suka nonton ini ya, drakor atau apa kayak dia di HP itu? Aku nggak ngerti ya, Roh. Jadi alhamdulillah selama Ramadan ini aku tuh karena puasa medsos ya. Jadi nggak nonton. Jadi juga intim banget aku sama diriku sendiri, sama Tuhan terutama ya. Jadi pagi mungkin karena ada kerjaan yang harus saya selesaikan gitu ya. Terus ya pokoknya kalau sudah sholat duhur, sholat asar itu yang biasanya habis sholat tuh tinggal buka mukena langsung ngapain gitu ya. Itu kita masih diem dulu, kita zikir dulu. Karena nggak tahu kan mau ngapain kecuali mau ibadah. Terus kita masih ngaji dulu, padahal aku nggak pernah ngaji. Berarti juga ini ya, ngurangin waktu untuk pegang gadget, Mbak. Iya. Aku masih megang, kalau misalnya sampai aku pernah loh, Ros, HP-ku tuh hilang 2 hari, nggak tahu ada di mana. Sampai kelupaan taruh di mana. Padahal tak telepon tuh nggak bunyi, aduh apa mati ya gitu. Terus akhirnya? Ya akhirnya aku cari-cari kan, waktu itu mau beres-beres tuh ternyata ketemu di bawah kasur. Sampai habis baterainya berarti? Habis baterai ya, memang. Jadi saking nggak megangnya HP gitu, tapi tetap aku komunikasi. Nah, aku kemarin sempat mau ngomongin Mbak Novi itu takut sebetulnya, Mbak. Kenapa? Mbak Novi puasa medsos. Apa dia pegang nggak ya? Ya maksudku, pikirku udah nggak pegang HP. Iya, nggak pegang HP. Gimana caranya? Tapi ternyata dibalas ya, oke. Pegang, tapi mungkin kadang-kadang karena nggak deket ya. Hanya untuk komunikasi aja gitu. Iya, tapi kadang kalau HP-nya karena nggak sering dipegang, jadi dia taruh di mana. Terus aku lagi ngapain, entah aku nonton TV, entah aku nonton film gitu, terus tiba-tiba inget ke HP, Eros, jadi baru dibalasnya itu berapa? Iya, nggak cepet. Tapi kalau kebetulan lagi pegang HP, terus kamu pasti aku balas. Aku pengen coba juga nanti puasa medsos. Gak berat sih, Ros, gak berat. Cuma aku nggak tahu ya berat dan ringannya kamu, karena aku pernah melakukan meditasi Vipassana yang lebih berat lagi dari puasa medsos. Jadi aku yang ini nggak berat. Puasa waktu yang meditasi Vipassana kan nggak boleh megang HP. Ini nggak boleh megang HP nih. Artinya bukan hanya medsos. Selama komunikasi nggak bisa kan? Nggak boleh pegang HP, nggak boleh ngomong sama orang. Selama
Ada waktunya. Ada. Jadi terus nggak boleh baca buku. Nggak boleh baca buku, terus nggak boleh nulis. Jadi nggak boleh apa ya lagi ya. Pokoknya nggak boleh komunikasi, nggak boleh megang HP, nggak boleh baca buku, nggak boleh nulis. Nggak boleh ngomong sama orang. Nggak boleh ngomong sama orang, ya. Itu selama 15 hari. Terus ngapain? Diem aja. Non-stop itu, nggak ada zikir. Nggak ada waktu buka. Ya, jadi kan aku kompen sama Islam. Jadi kalau yang Buddha itu, kan aku pakai yang sistemnya Buddha. Jadi dari jam 4 subuh sampai jam 9 malam, itu kita per 1 jam itu meditasi. 1 jam duduk, diem, zikir itu. Entah terserah mau baca apa, tapi diem ada zikir. Terus 1 jam lagi jalan. Jalan itu per tapak itu harus berapa detik gitu loh, saya. Jadi nggak boleh cepet deg-deg gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus tuh, dan itu nggak boleh kaki itu nggak boleh nggak boleh ngelewatin. Jadi harus begini. Sejajar. Tuh, nggak sejajar, harus setengah gitu loh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Makan itu harus 1 jam. Ngunyahnya jadi waktu makan harus 1 jam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi pelan gitu kan. Udah itu dikumpulin lauknya, itu pelan, semuanya serba pelan. Baru dimakan ya, masukin mulut. Udah itu diam, taruh sendoknya, diam, terus dikunyah sampai 20 kali. Itu pun pelan. Iya. Ngunyahnya juga terus itu harus 1 jam. Makan tuh harus 1 jam. Kalau misal makanannya habis sebelum 1 jam gimana? Ya kan berarti kan ada latihannya. Kan itu kan kita dikasih makan itu 2 kali sehari. Jadi kan berarti kan harus mikir untuk membagi makanan. Itu malah aku lebih-lebih loh, say. Kalau kita benar-benar, jadi nggak pernah aku kurang, malah sudah 1 jam akhirnya dibuang. Kalau lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma akhirnya dia latihan aja, latihan untuk itu. Waktu meditasi Vipassana itu aku 3 hari, nangis terus. Latihan kalau di teater dulu aku juga gitu, kayak buat menjaga intensitas tubuh gitu kan. Fokus. Fokus lah, itu akhirnya di meditasi Vipassana itu ngaruh ke kehidupanku. Jadi semuanya itu nggak slow motion sih, nggak slow living ya, enggak. Tapi istilahnya itu tertata gitu kan, Mbak ya? Nggak bisa kontrol, sayang. Jadi nggak buru-buru, nggak apa. Makanya kataku orang cerdas itu, orang pinter, orang bahagia itu bukan dilihat dia punya apa dan dia bisa apa, tapi dia bisa tenang. Butuh latihan ya, Mbak ya. Makanya puasa itu. Betul. Gitu. Puasa ngomong, puasa megang HP, puasa puasa nulis, kan kita mengekspresikan emosi kita itu kan bisa dengan main HP, kita ngobrol sama orang, curhat, atau enggak kita melakukan olahraga atau melakukan apa, kan mengungkapkan emosi. Kan tapi itu nggak bisa. Puasa itu sebetulnya apa sih, Mbak? Puasa itu menahan diri. Artinya? Iya, menahan diri, menunda yang seharusnya kita makan. Ya berarti kan puasa banyak ini ya, bisa ke semua ya, kayak Mbak Novi puasa medsos. Puasa medsos. Mau puasa ngomong nih. Kamu sukanya apa sih, Ros? Kamu sukanya apa? Apa yang kamu sukai dan kamu banggakan? Apa ya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada yang aku banggakan. Kalau yang aku suka banyak. Apa? Kebiasaan yang sering aku lakukan, aku nggak bisa lepas dari nonton anime sebelum tidur. Ya itu coba puasa. Itu akan terasa kok hasilnya. Susah tidur, Mbak. Yang sampai ketagihan gitu loh, Ros. Sampai ketagihan. Jadi harus puasa. Agar kan kata Bante, ya biar kamu nggak ketagihan, biar kamu nggak riak, nggak sombong, biar kamu tuh bisa kontrol. Sehingga kapan kamu ini penting nggak sih? Dan kita sudah wasting time itu udah berapa? Kadang-kadang kan kamu sampai wasting time lumayan. Iya. Oh iya kan? Lumayan lama. Kalau lagi nonton kan aku biasanya maraton tuh, Mbak. Jadi kadang 10 sampai 20 episode tuh. 1 episode. Anime itu apa sih, Jepang? Iya, kayak One Piece, Naruto. Apa enaknya, Ros? Bagusnya tuh apa? Kalau sepak bola sih mending. Wah, apa sih bagus sepak bola, Pak? Masa? Sepak bola itu apa coba? Nggak ada cerita, nggak ada filosofi. Itu tentang apa anime itu?
Kalau aku paling suka One Piece tuh. Dia kompleks. Jadi ada cerita, ada sesuatu yang diangkat, ada pembelajaran tentang kehidupan juga. Iya kah? Iya. Ada banyak sekali tuh pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang aku pelajari dari One Piece, dari anime. Kalau game apa kamu yang suka? Aku malah nggak suka game. Aku juga sih. Nggak dari kecil aku nggak pernah ini bang, nggak pernah main game dulu. Main PS gitu kan sepantaranku, aku nggak pernah. Gue sampai doa dulu tau masih kecil, ya Allah ya Allah tolong dong bikin aku suka sama game. Iya, aku juga. Aku dulu. Katanya sih dulu sampai gini, main game itu bikin pinter gitu kan ya, biar aku tuh ini. Wah, aku nggak seneng kan banget. Katanya dulu melatih motorik juga kan. Otak. Tapi aku tetap nggak suka, Mbak. Iya. Nggak suka main game aku. Iya. Makanya kan aku juga lihat ponakan-ponanku main game. Ya kita karena kita nggak suka game, yang ngapain juga puasa game. Jadi puasa itu kembali lagi ke puasa. Itu bagaimana kita mengkontrol apa yang kita sukai. Kalau misalnya aku suka ngomong nih, oh puasa ngomong. Aku pengen anakku puasa HP. Kalau anak mah nggak bisa puasa, paling diatur ya, kali ya, Dek. Diambil aja. Puasa paksa gitu kan sih. Jadi karena biasa bulan Ramadan saya itu puasa medsos, dan ya kamu kan baru kita akrab-akrabnya dan kita punya project, makanya nyari Mbak Novi mana kan, nih. Kalau dulu-dulu mah tapi kan udah gini, lama. Mbak, masalahnya beratnya kalau menurutku sih. Kan bulan puasa nih. Mbak Novi kan ngurangin kegiatan-kegiatan di luar aja. Oh enggak. Aku berapa kali bolak-balik Surabaya. Oh, tetap. Oke, masih ngurus dan macam-macam aku bolak-balik. Ini maksudku gini, Mbak. Kalau aku nih pengen nggak nonton biar nggak kecanduan tuh nonton anime. Aku biasanya cari-cari kesibukan, Mbak. Kayak gambar, kayak buat lukisan, atau ya ngopi sama teman-teman, ngobrol. Termasuk ngopi akhirnya menjadi sesuatu yang candu buat aku. Kayaknya aku harus puasa ngopi juga nih. Puasa itu kafe. Kamu harus bedain puasa dengan escape, melarikan diri. Kan kayak contohnya gini ya. Kamu kepengen nggak nonton anime, sehingga kamu nyari kegiatan lain biar datang ke rumah langsung capek tidur, ya kan ya? Itu malah bahaya, malah nggak bisa. Ibarat kamu putus sama aku, untuk melupakanku, kamu sama Ilmi cari lain. Cari lain. Lah itu nggak akan, karena kamu tetap pikirannya ke aku. Puasa yang benar. Puasa yang benar. Puasa yang benar. Anggap kamu putus sama aku, kamu pacaran sama aku, putus. Kamu nikmatin dulu nggak usah ya kesendirian kamu. Terus kamu tidak perlu ngubungin saya, nggak perlu komunikasi dengan saya, nggak perlu kamu nyari yang lain. Terus kamu bikin luka. Ibarat kalau kamu luka, Ros ya, luka ya. Kan kalau luka biar cepat itu kasih alkohol atau obat, tapi kan nyeri banget. Mana sakit, tapi kan beres setelah itu. Ya. Jadi walaupun kamu disakitin, misalnya dikasih alkohol gitu lukanya, tapi kalau itu beres. Daripada kamu luka, terus kamu kayak nggak jangan ditutupin aja gitu kan ya. Ya nggak akan cepet-cepet, malah tambah sakit. Sehingga kamu cuma nutupin aja dengan cara taruh perban, tapi kamu nggak dikasih alkohol. Enggak, kalau dikasih alkohol, misalnya dikasih betadin, bisa lebih sakit. Berarti bukan puasa ya? Nah, jadi kalau misalnya anime ya, kamu suka. Lah kalau kamu tuh ketagihan sama anime, terus kamu pengen biar nggak ketagihan, kamu cari kegiatan lain, kamu akan kembali lagi. Karena kamu belum selesai. Tapi kalau puasa kan mengontrol tuh. Jadi puasa tuh, aku nggak mau anime. Kamu nggak usah melakukan apa-apa ya. Tapi nyampe ke rumah, gue nggak mau anime, puasa kan? Puasa kan? Nggak mau anime. Itu tuh awalnya biasanya 3 hari Ros agak bergejolak gitu. Tapi setelah itu nanti rasionalmu mulai jalan tuh. Ya ngapain ya? Pentingnya apa ya? Kan aku lebih enak ngobrol sama anak, ngobrol sama istri dulu. Akhirnya kita ngantuk begini-begini lah. Sehingga kamu nggak kecanduan gitu loh. Oh gitu. Nah tapi setelah kamu bisa kontrol, kamu itu akhirnya nonton anime lagi pakai waktu. Aku gitu dulu, Ros. Dulu aku tuh pernah puasa
megang HP. Bukan medsos ya, megang HP. Jadi lihat Instagram, lihat TikTok, lihat apa. Dulu kecanduan banget gitu, sehingga aku puasa itu selama 1 minggu. Jadi aku nggak megang HP itu, kecuali telepon dan chat. Jadi, itu berat banget, Ros, berat banget karena aku pengen tahu kan. Kan kita tuh penasarannya besar banget. Pengen tahu nih ada apa di dunia ini, ada apa gitu kan ya. Bahkan mau lihat statusnya orang enggak gitu. Kecuali cuma chat sama telepon. Berat, Ros, 3 hari tuh kayaknya ngapain sih kayak gini-gini lah. Setelah ngelewatin 3 hari itu sudah mulai tuh rasionalitasnya udah oh ya oke. Jadi bisa ngatur. Sekarang aku kalau main TikTok atau lihat TikTok atau lihat Instagram itu saya pakai waktu 10 menit udah taruh. Jadi bisa kontrol aja. Kadang kan ini Mbak, kalau medsos itu kan memang ya bikin candu kan. Kadang gini, saya lihat apa di TikTok misal pengen sekarang nih lagi seneng-senengnya lihat motor-motor gitu kan. Secara tidak langsung TikTok akan merekomendasikan sesuatu yang ini. Kadang itu kita lanjutan gitu, Pak. Iya, benar. Akhirnya lupa waktu gitu. Apa tuh namanya sih, Ros? Aku lupa istilahnya itu. Apa sih namanya kalau kita suka cari makan misalnya ya. Jadi makanan terus yang algoritma. Ya, jadi kalau misalnya kita suka apa, jadi yang kita cari 1 kali aja, terus selanjutnya apa algoritma medsos tuh kita akan dikirim tuh terus ulang. Betul. Gitu. Dan itu nyambung dari Facebook, Instagram sama TikTok. Padahal kita cuma nyarinya di Shopee coba. Iya kan? Nggak tahu itu nyambung semua, Pak. Jadi ya kasihan temanku. Jadi dia mungkin pernah cari cewek seksi atau apa gitu loh, Pak. Terus di semua medsosnya sampai sekarang kan WhatsApp juga bisa cari itu kan? Iya. Itu keluar, Pak. Iya. Konten-konten TikToknya, Instagramnya, video-video di Facebooknya, konten-konten gitu. Aku ngindarin itu, Mbak. Aku nggak pernah mau ngetik hal-hal yang berbau itu, karena nyambung semua. Anakku si Yasa kan pegang HP-ku yang lama tuh dipegang Yasa, masih pakai akunku. Biar aku bisa ngontrol. Nih apa nih kira-kira yang dilihat Yasa gitu. Makanya aku juga menghindari itu. Tapi kalau Yasa nih tiba-tiba dia sama temennya atau apalah anak kecil kan buka apa-apa gitu. Aku kan bisa tahu. Iya. Gitu. Iya. Algoritma medsos itu memang betul menjebak. Itu yang bikin kecanduan, Mbak. Jadi rasa penasarannya kita lebih tinggi lagi. Kayaknya penting juga sih puasa medsos itu. Iya, ya puasa megang HP boleh, tapi aku kan puasa posting ya. Maksudnya saya puasa medsos itu puasa untuk memposting. Ya, tapi kan juga ngaruh. Akhirnya Mbak Novi juga mengurangi waktu untuk pegang HP. Pegang HP dan juga saya tuh ngerasa bahwa saya akhirnya benar-benar real life ya, nggak hidup saya tuh nggak di imajinasi, hidup saya nggak di medsos gitu ya. Jadi kan kalau medsos kan algoritma ya, jadi pengen ini, jadi pikirannya udah kemana-mana gitu. Dikontrol gitu. Iya, tapi ketika udah nggak pegang medsos gitu ya, aku benar-benar ngejalanin hidup itu kemarin real life banget ya. Hubungan saya dengan teman, sama keluarga, sama ibu. Sampai saya nyuci, beres-beres, terus dengerin musik, kita sampai, kayak itu ngerasain kayak kita balik ke hidup banget. Sebelum Android. Ya hidup banget, saya nggak orang yang nggak buru-buru dan semuanya teratur. Aku kan sholat tarawihnya masih di veteran, masih di rumah. Jadi habis sholat maghrib, aku berangkat ke sana sholat tadarusan. Itu udah sholat itu udah nggak bawa HP kan? Ke veteran tuh nggak bawa HP. Udah sholat tarawih, tadarusan, ngobrol sama orang-orang, kan aku megang anak-anak kecil tuh untuk darusan. Ngobrol-ngobrol sampai jam 9 deh aku pulang. Nggak kerasa kan waktunya. Udah itu, wah aku tuh HP udah ada di mana hilang gitu ya, nggak ngerti. Dan aku habis ini ngapain, dan itu udah ngantuk banget tidur. Terus subuh, itu bener-bener ngejalanin hidup yang nggak berada di... me, gitu. Ya, nggak imajinatif banget. Karena kan kalau kita ngeposting ya, aku nggak ngerti sama nggak kayak kamu, Ros. Ngeposting ya, gitu.
Terus kita ngelihat berapa orang nih yang udah nonton. Akhirnya juga gitu. Sudah seberapa orang yang nge-like gitu kan. Nih kira-kira postinganku udah kemana nih? Siapa aja yang lihat kayak gitu Iya. Jadi kita sibuk akhirnya nggak ngeliatin postingannya orang karena kita sibuk dengan postingannya kita. Berapa nih yang nge-like, berapa nih yang lihat, udah berapa ribu, berapa ratus nih yang ini. Apalagi kita sampai ngebandingin dengan orang lain. Aduh, udah. Kok dia bisa like-nya bisa sebanyak banyak itu, gitu. Ya, kita sebetulnya melakukan sesuatu yang nggak penting, tapi kita anggap penting. Ya. Medsos. Ya. Tadi aku mikirnya medsos itu kan untuk branding ya. Baik itu kan kalau aku kan ada post-postnya, kalau nulis yang dikit foto itu di Instagram, terus kalau Facebook itu nulis apa cerita gitu, pokoknya tentang nulis tuh kayak Kifaizi gitu lah, nulis. TikTok itu video, YouTube kalau panjang. Apalagi sih kita WA hanya yang sehari-hari aja kayak gitu-gitu. Jadi pas tiba-tiba off kita nggak ngeposting, itu udah udah nggak mikirin apa omongannya orang, apa kita nggak butuh validasi, padahal kita kan butuh branding untuk dikenal sama orang. Di bulan puasa kayaknya akun TikTok nambah. Banyak yang lebih aktif di bulan puasa, TikToker. Iya. Banyak. Ada yang zakat gift. Iya dah, zakat gift apa sih? Live gitu itu. Iya, live gift kan dikasih itu. Sekarang sepertinya dijajah ya, Pak, dijajah medsos. Udah banyak tuh yang nggak mau kerja kasar, nggak mau kerja ini. Aku sebenarnya nggak mau nyalain medsos ya, Dek. Kayak kita pisau ya. Pisau itu kan memang netral ya. Dia akan buruk ketika dipakai buat ngebunuh orang. Ya akan baik kalau kita bikin masak, ya kan. Medsos buat saya kayak gitu. Jadi kataku nggak perlu kita menyalahkan medsos, tapi lebih kepada bagaimana kita mengkontrol. Kalau seandainya orang itu sampai kecanduan medsos, bukan medsosnya yang salah. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol medsos, Pak. Kalau dikontrol ya. Enggak, aku tuh dulu pernah waktu mau bikin disertasi, Dek. Disertasi ya, waktu itu aku kan karena lagi stres bikin disertasi, jadi aku banyak banget bikin postingan gitu kan ya di Facebook. Terus ada temanku mau ngomong gini, kalau pengen cepet disertasinya berhenti dong main medsos gitu. Gak harus kataku gitu ya. Jadi ternyata aku bisa kontrol, saya tetap main medsos tapi aku juga selesai disertasiku. Kataku sih dari kesadaran diri kita sendiri sih. Kalau kita udah selesai, medsos tuh buat apa sih? Satu, validasi toh, pengakuan toh. Kan ingin dilihat kita. Ya enggak? Ingin dilihat, butuh pengakuan, butuh validasi. Kedua, sebagai luapan emosi. Ya enggak? Pokoknya kita lagi emosi atau punya pemikiran, kita tulis di medsos. Ketiga, kita butuh informasi. Ya enggak sih? Dari luar. Kalau semua kebutuhan itu sudah terpenuhi, emang masih butuh medsos? Sekarang banyak yang kerja di medsos juga. Nah iya, anggaplah butuh uang, dapat duit. Jadi ada 4 kebutuhan. Ya, ada 4 nih. Validasi dan pengakuan. Pelepasan emosi, ya kan? Ketiga itu sebagai informasi. Yang keempat finansial, cuan. Ya. Kalau 4-4-nya kita udah dapat, kita masih butuh medsos nggak? Aku misalnya, saudara, aku nggak butuh validasi, nggak butuh pengakuan, ya nggak sih? Kan nggak butuh lagi. Aku apalagi yang kedua itu pelepasan emosi. Kalau kita bisa ngatur misalnya dengan olahraga, dengan apa, nggak harus di medsos, udah nggak butuh. Kataku sih tergantung kita fulfill-nya itu gimana. Tergantung kebutuhan gitu, kebutuhannya kita. Kita misalnya udah punya duit gitu, nggak usah nyari-nyari medsos. Iya, nggak usah cari di medsos kan gitu. Artinya kalau kita sudah punya pekerjaan, punya kerja ini, ya udah nggak usah medsos gitu kan. Tapi kalau kamu sekarang nanya ke aku, Mbak, setelah ini kan Lebaran, mau posting? Iya. Habis ini berarti posting lagi. Posting. Jadi tujuan, terakhir ya Mbak, ntar last question buat apa?
selama nanti kira-kira setelah puasa medsos kemarin, kira-kira ada perubahan nggak, Mbak, yang Mbak Novi rasakan? Of course ada. Aku lebih kenal sama diri saya sendiri. Apa yang aku mau, dan aku tuh setiap hari jatuh cinta sama kehidupanku. Jadi tidak ada intervensi hal-hal yang tidak real gitu ya. Aku jadi lebih sadar siapa saya, dan ketika misalnya kan kita nggak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kita ya. Ada orang yang benci, yang nyakitin atau apa. Karena aku sudah fokus sama diriku sendiri, aku jadi kayak ya udah, yang nggak bisa aku kendalikan ngapain aku harus peduli gitu. Sebelum puasa medsos Mbak Novi milih-milih status ya sih? Maksudnya milih ini buat status deh gitu, atau acak gitu Pak kalau buat milih status? Sih, karena kan aku puasa medsos udah lama saya. Jadi itu ngaruh, tetap ngaruh, karena kan gini, puasa medsos kata Bante itu kalau nggak diterusin, nggak istiqomahin, itu akan kayak meditasi lah ya. Kalau meditasinya nggak terus-terus jalani ya penyakitnya akan keluar lagi. Lah penyakit meditasi itu kan banyak keinginan sayang. Jadi kamu akan berhasil meditasimu ketika kamu sudah nggak pengen punya, nggak ada keinginan apa-apa. Jadi tujuan Mbak Novi puasa itu kan untuk kontrol Mbak Novi gitu kan, di medsos. Baik apa yang aku posting atau apa yang aku terima. Jadi kalau misalnya aku mau posting ini, ya mau informasi aja, ini loh ada mic baru harganya segini misalnya Terus ternyata ada orang yang kan itu udah aku pilih ya, apakah ini harus diposting apa enggak. Ini ada mic baru harganya segini, saya posting. Terus ada yang komen, ngapain sih Novi itu jualan-jualan mic misalnya. Lah itu juga aku sudah filter. Itu. Aku nanya, kamu masih tersinggungan nggak sih, Ros? Enggak sih. Ya, kadang sih. Kadang masih ya? Ya aku juga masih kadang tersinggung. Nah itu kalau masih tersinggung, kita nggak akan nyalahin orang lain, udah nyalahin diri sendiri, karena kita sendiri yang mengizinkan. Itu gara-gara puasa medsos. Enggak, tapi ya kalau masalah itu aku gitu sih, Mbak. Jadi kalau misal aku malah lebih sering ngerasa kalau aku kenapa ya, jadi misal lebih nanya kan, iya aku kenapa ya, jadi nggak pas dia apaan sih, kok dia gitu sih, enggak sih, tapi lebih ke aku kenapa ya kok gitu. Dia maksudnya kalau ada seseorang yang aku berselisih atau tengkar atau apa dengan orang lain, aku malah aku kenapa dulu, Mbak. Jadi ya aku pikir ya aku lah, sumbernya dari aku, mungkin baru cari kita kenapa gitu. Jadi kesimpulannya ini sudah akhir. Kesimpulannya, puasa secara umum artinya adalah menunda atau mengontrol. Apa tadi kamu bahasanya? Ya menunda ya, mengontrol, menahan apa yang kamu sukai agar kamu tidak ketagihan, tidak sombong, tidak ketergantungan, dan tidak ketergantungan. Itu poinnya. Jadi itu kenapa kita harus puasa, bukan puasa yang tidak kita sukai. Karena kalau nggak sukai ngapain kita? Jadi yang di puasa itu puasa yang kita sukai. Yang kita sukai itu. Kalau dalam agama Islam puasa Ramadan itu memang sudah ada aturannya, ya kan? Kalau nggak boleh makan dan bla 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 dari jam berapa itu sudah ada aturannya, ada fikihnya. Nah ini puasa medsos itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau kamu pengen nyoba puasa medsos seminggu aja, nggak usah posting-posting, itu akan terasa kok hasilnya. Walaupun nanti 3 hari nih, mesti 3 hari. Itu agak uring-uringan, tapi hari keempat itu kamu akan kayaknya enak banget. Paling yang suka buat status tiap hari, paling kalau nggak bikin status, paling ada yang nanya lah 1-2 orang, tumben nih nggak buat status, paling gitu-gitu. Tapi kalau aku jarang juga sih, Pak, buat status. Maksudnya nggak pas tiap hari bikin status. Lah karena lu udah aku kontrol. Paling status karya-karya aja sih atau apa kayak gitu. Aku belum bisa kontrol waktu itu, Ros. Kemarin-kemarin aku belum bisa kontrol, dan aku kayaknya senang banget ke posting gitu ya. Tapi kok
ya itu karena aku suka sampai ketergantungan, sampai ketagihan, makanya saya puasa gitu. Medsos. Jadi untuk semuanya, misal mau coba, boleh lah. Ya gak cuman puasa medsos ya Pak ya. Coba puasa yang lain. Iya, betul. Dan itu akan membuat mentalmu lebih kuat ya. Benar, mentalmu lebih kuat ketika misalnya ada orang yang nyakitin atau apa, kamu udah nggak peduli banget tuh, benar. Ngontrol diri, buat mengontrol diri. Yep. Oke, terima kasih sudah menonton dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.